Halo semuanya, shalom, selamat pagi untuk semua ya. Saya harap keadaan kalian di sana, di rumah kalian akan dalam keadaan sehat dan dalam selalu Tuhan kasih Tuhan kita ya. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan 5 pertanyaan yang telah Bapak ajukan di pertemuan kita sebelumnya. Pertanyaannya ada apa aja sih? Ya kita lihat slide berikut ini ya. Ya, Bapak sudah membuat nomor-nomornya ya di slide kita pada hari ini. Itu yang pertama adalah ibu kota dari negara-negara ASEAN ya. Ibu kota dari negara-negara ASEAN. Kita akan membahas satu persatu ya. Ini sudah ada, kita akan bahas ya. Dan di pertanyaan kedua kita kemarin sebutkan hasil alam dan juga perekonomian masing-masing negara ASEAN ya. Di sini sudah ada 11 negara ASEAN dengan 10 anggota tetap dan juga 1 anggota pengamat ya, seperti yang sudah Bapak bahas. Ya. Dan juga di pertanyaan ketiga, mohon maaf, di pertanyaan ketiga itu ada batas-batas dari wilayah ASEAN ya. Kita akan membahas apa sih batas-batas dari wilayah ASEAN ini gitu ya. Batas dari wilayah ASEAN. Dan juga di pertanyaan terakhir atau pertanyaan keempat ada penyebaran COVID di ASEAN begitu cepat ya. Apa sih penyebabnya dan juga dampaknya. Oke, kita akan langsung saja bahas di pertanyaan di soalan pertama kita ya. Persoalan pertama. Persoalan pertama adalah ibu kota dari negara-negara ASEAN ya. Seperti yang sudah Bapak bahas di minggu lalu ya. ASEAN ini terdiri dari 11 11 anggota 11 anggota di dalamnya atau 11 member. Tetapi dari 11 anggota ini hanya ada 10 anggota tetapnya ya dengan 1 anggota pengamat yang statusnya masih anggota pengamat. Yaitu apa sih negara apa sih Pak yang statusnya masih pengamat? Itu adalah negara dari Timor Leste ya, Timor Leste atau negara yang tadinya masuk ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi pada tahun 1998 mereka memilih memisahkan diri dari negara Kesatuan Republik ya. Ya, kita akan bahas pertama dari negara kita, negara Indonesia. Negara kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia ya, Indonesia ya, dengan namanya adalah negara Kesatuan Republik Indonesia, beribu kota di Jakarta ya. Sampai saat ini kita masih beribu kota di Jakarta ya. Walaupun sudah ada rencana pemindahan ke ibu kota di daerah Kalimantan, tapi secara resmi Pak sampai saat ini kita masih beribu kota di Jakarta. Oke, ya. Lanjut kita akan membahas tentang Singapura. Ya, Singapura adalah pulau kecil ya di dekat Kepulauan Riau ya, lebih tepatnya di seberang Pulau Batam. Ada sebuah negara kepulauan kecil ya bernama Singapura. Ibu kota dari Singapura adalah Singapura City. Oke, lanjut naik ke atas lagi kita akan membahas tentang satu lagi negara di sebelah utara dari Singapura adalah Malaysia ya. Malaysia ini terpisah menjadi 2 bagian. Ada bagian Malaysia Timur dan juga Malaysia Barat ya, atau Sabah dan juga Sarawak ya. Ini ada Sabah. Sabah itu adalah bagian dari Malaysia yang menyatu dengan semenanjung atau menyatu dengan daratan Asia. Sementara di Sarawak ya, di sini itu merupakan bagian dari kepulauan Kalimantan ya. Jadi Pulau Kalimantan ini terbagi menjadi 3 negara, dipisahkan oleh menjadi 3 negara. Itu ada negara Brunei Darussalam, Malaysia dan juga Indonesia ya. Lanjut kita akan bahas. Oh ya, tadi Malaysia itu adalah ibu kotanya adalah Kuala Lumpur ya. Jangan lupa. Atau biasa orang Malaysia sendiri menyebutnya dengan KL ya, QL atau QL ya. Lanjut ada Bandar Seri Begawan ya, ibu kota dari Brunei Darussalam ya. Lanjut lagi kita akan naik ke sebelah utara lagi, naik ke atas lagi itu ada Thailand ya. Thailand. Nah, ini yang biru muda ini itu adalah negara dari Thailand ya. Thailand sendiri beribu kota di Bangkok ya. Nama resminya itu namanya panjang banget atau biasa menjadi kota paling panjang di dunia ya nama kotanya, tapi kita akan nggak secara nama resminya dalam bahasa Thailand itu sangat panjang, tetapi
kita negara orang seluruh dunia mengenalnya dengan Bangkok atau Bangkok. Lanjut di sebelah utara lagi kita naik lagi ke Myanmar, negara yang sedang berkonflik ini ya, konflik di dalam pemerintahannya beribu kota di Naypyidaw ya. Saat ini Myanmar sedang ada konflik apa kudeta militer di mana presiden dari Myanmar ini sedang dikudeta ya, seperti yang sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya ya. Lanjut kita beralih ke sebelah timur, di situ ada Kamboja ya, ibu kotanya adalah Phnom Penh ya. Naik lagi sebelah utara dari Kamboja itu adalah Laos ya, ibu kotanya adalah Vientiane. Lanjut di sebelah barat, sebelah timur dari Laos itu ada Vietnam ya. Vietnam itu berada di ibu kotanya adalah Hanoi. Oke, ya ini kita lihat di PowerPoint kita ya. PowerPoint kita ini kita akan berlanjut ke negara kepulauan selain Indonesia di ASEAN ini tuh ada negara namanya adalah Filipina. Ya, Filipina ini adalah mayoritas beragama Katolik dan juga Kristen. Ya, beribu kota di Manila dengan pulau terbesar adalah Pulau Luzon. Oke, demikian. Oke, itu tadi 10 negara anggota utama atau anggota inti. Dengan satu anggota pengamat. Apa sih Pak anggota pengamat? Yaitu adalah Timor Leste ya. Timor Leste ini menyatu dengan Kepulauan Flores ya. Timor Leste atau biasa kita sebut dengan Timor Timor ya, beribu kota di Dili. Oke, ya. Itu tadi persoalan kita nomor 1. Kita lanjut ke persoalan nomor 2, yaitu hasil alam dan juga perekonomian. Ya, kita akan membahas satu persatu apa sih hasil alam dari masing-masing negara dan juga perekonomian dari tiap negara yang ada di ASEAN. Oke, yang pertama adalah negara kita tercinta yaitu Indonesia. Indonesia perekonomiannya terdiri dari perindustrian, pertambangan, dan juga pertanian. Dengan mayoritas sampai saat ini adalah mayoritas masyarakat Indonesia itu masih hidup di bidang pertanian ya. Walaupun sudah mulai berangsur-angsur mulai ke perindustrian dan juga pertambangan. Apa sih Pak perindustrian yang ada di Indonesia? Perindustrian kita ada di Indonesia itu macam-macam ya. Ada perindustrian otomotif seperti mobil juga motor ya, ada perindustrian elektronik ya, terus ada juga baja dan lain sebagainya. Itu seperti banyaknya kawasan-kawasan industri yang ada di Indonesia. Ada apa aja sih kawasan-kawasan industri yang ada di Indonesia? Seperti kawasan industri Pulau Gadung, kawasan industri Tambun, kawasan industri Karang, ya, dan juga kawasan industri yang ada di Cilegon, Banten. Itu berhubungan dengan berhubungan dengan besi ya, atau Krakatau Steel, ya, baja dan juga besi. Ya, hasil alam dari Indonesia seperti yang kita sudah pelajari juga sebelumnya, hasil alam Indonesia itu sangat banyak. Ada minyak bumi, gas bumi, coklat, padi, karet, minyak kelapa, dan juga masih banyak lagi. Seperti nikel, ya, emas yang ada di Papua merupakan tambang emas terbesar di dunia yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Jangan lupain itu. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaannya ke negara yang kedua, yaitu negara Malaysia, negara tetangga kita ya. Kita lihat negara Malaysia dipisahkan menjadi dua bagian, Sabah dan juga Sarawak ya. Sama kurang lebihnya sama seperti Indonesia. Di Malaysia juga terjadi ada industrialisasi dan juga perkantorannya apa sih, yaitu berupa jasa keuangan ya. Di Malaysia juga banyak berupa jasa keuangan. Hasil alamnya adalah karet, minyak, kelapa sawit, dan juga gas alam. Ya, lanjut kita ke negara ketiga, yaitu negara Brunei Darussalam. Ya, perekonomian Brunei Darussalam itu berasal dari perindustrian dan juga pertanian. Ya, perindustriannya apa aja sih Pak? Perindustrian adalah pengolahan minyak bumi dari jadi Brunei ini kayak akan minyak buminya ya, dan juga gas di lepas pantainya nih, yang di lepas pantai seperti yang kita lihat di sebelah sini itu kayak akan minyak buminya. Ya, itu sangat kaya akan minyak buminya yang ada di lepas pantai sini. Ya, oleh karena itu Brunei termasuk negara dengan pendapatan per kapita terbesar yang ada di ASEAN. Karena memang minyak bumi itu sangat adalah sebagai penopang perekonomian utama yang ada di Brunei Darussalam. Ya, hasil alamnya itu gas alam dan juga teh serta padi. Nah, lanjut ke negara berikutnya, itu adalah negara dari Singapura. Ya, satu-satunya negara yang ada di kawasan ASEAN ini yang tidak memiliki
sumber daya alam ya. Tetapi dia mampu mengelola negaranya menjadi negara maju walaupun tidak mempunyai sumber daya alam. Kenapa sih Pak? Kok bisa Singapura bisa menjadi negara maju tapi dia tidak punya sumber daya alam? Karena apa? Eh, Singapura ini menerapkan eh, di dalam negara adalah negara bisnis ya. Jadi mereka membeli sumber daya alam mentah dari berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, atau negara-negara kawasan ASEAN lainnya. Untuk mereka datangkan berupa bahan mentah itu mereka olah ya di industri mereka, ya mereka olah baru nanti mereka jual lagi. Ya seperti mereka membeli bumi, minyak bumi mentah ya. Minyak bumi mentah itu masih berupa minyak yang berbau dan hitam ya, berbau dan juga hitam. Nanti mereka olah lagi menjadilah seperti jadi Pertamax, Petralit dan juga solar dan lain sebagainya. Tentu mereka membeli bahan mentah harganya lebih murah, jauh lebih murah daripada mereka membeli barang jadi. Jadi mereka membeli barang mentah mungkin 5.000 satu liternya. Lalu mereka dapat menjual Pertamax kejual ke Indonesia menjadi harga 10.000 atau 2 kali lipat. Nah, itu merupakan keuntungan 100% ya dari usaha atau perkembangan bisnis mereka. Seperti itulah kenapa Singapura bisa menjadi negara maju karena mereka sudah punya teknologi ya. Juga Singapura memiliki apa namanya pelabuhan terbaik di ASEAN ya seperti yang sudah Papa jelaskan juga pernah Bapak singgung juga kalau di Singapura ini kapal-kapal tanker besar ya yang memuat ratusan ton teus kontainer ratusan ribu kontainer itu dapat berlabuh di pelabuhan mereka. Karena apa? Eh, laut mereka ini tuh dalamnya itu sangat dalam gitu, yang memungkinkan kapal-kapal tanker besar bermuatan besar itu untuk berlabuh ke negara mereka gitu ya. Jadi mereka menjual jasa sebagai kapal-kapal besar ya untuk berlabuh ke mereka. Baru nanti kapal-kapal besar itu menurunkan kontainer-kontainer. Baru nanti kontainer-kontainer itu diangkut ke kapal yang lebih kecil. Kapal-kapal lebih kecil ini baru nanti mereka berlayar ke berbagai negara yang ada di ASEAN. Bukan cuma ASEAN tapi juga ke negara-negara lainnya seperti Taiwan, Australia dan lain sebagainya, termasuk Indonesia ya. Karena di pelabuhan kita sendiri, pelabuhan Tanjung Priok, itu kapal-kapal kontainer besar, kapal-kapal tanker besar itu belum belum mampu untuk berlabuh karena memang kan di dalam laut ini tuh ada terumbu karang. Terumbu karangnya itu masih terlalu dekat dengan permukaan air laut kayak gitu. Jadi yang namanya kapal tanker kan baling-balingnya itu akan besar banget ya di dalam permukaan air laut kayak gitu. Bisa sampai 50, bisa sampai 60 meter di bawah permukaan air laut. Bayangin aja. Kalau memang kedalaman laut itu hanya 20 meter, tentu baling-balingnya akan hancur ya, akan terjadi tubrukan karang ya. Tidak menutup kemungkinan kapal itu justru akan tenggelam seperti itu. Ya, lanjut ke negara berikutnya itu ada Filipina ya, ada Filipina. Filipina itu beribu kota di Manila ya dengan perekonomian berupa perindustrian, pertambangan dan juga pertanian. Hasil alamnya adalah kobalt, tembaga, emas dan juga biji ya. Nah, lanjut itu ke Thailand sama perindustrian, pertambangan, pertanian dan juga kehutanan. Hasil alamnya adalah padi, kayu jati, timah dan juga mangan ya. Lanjut ke Vietnam ya, di negara semenanjung Indochina ini ya. Vietnam merupakan negara semenanjung Indochina. Apa sih Pak? Negara semenanjung Indochina ini adalah negara yang berbatasan langsung darat dengan China, China bagian selatan ya. Simpelnya kayak gitu. Jadi yang dimaksud dengan Indochina adalah negara yang berbatasan darat langsung dengan uh, China. Secara budaya mereka memiliki budaya yang sama ya, budaya dan bahasa budayanya sama, ya bahasanya juga hampir-hampir sama. Ya makanya disebutlah negara Indochina. Ya negara Indochina itu ada tiga, Myanmar, Vietnam, dan juga Laos. Oke, jangan lupa Vietnam sendiri perekonomian berupa pertambangan ya dan juga pertanian. Ya, pertambangan dan juga pertanian. Dengan hasil alamnya yaitu jagung, kapas, padi, teh, tembakau, emas, timah, dan juga biji. Oke, lanjut ke negara Myanmar ya. Myanmar juga negara Indochina ya, perekonomian berupa perdagangan, pertambangan, pertanian dan juga perkebunan, termasuk hasil-hasil hutan seperti pohon jati,
pohon cemara dan lain-lainnya. Ya, padi, kapas, kayu jati, minyak bumi dan juga gas alam merupakan hasil alam dari Myanmar. Ya, negara selanjutnya adalah Kamboja. Ya, Kamboja ini adalah belum masuk ke negara perindustrian karena memang Kamboja ini salah satu negara yang sedikit eh, negara yang masih berkembang di tahap awal ya, tahap rendah karena mereka belum mampu untuk memiliki perindustrian mereka sendiri. Ya, perekonomian mereka juga berasal hanya dari pariwisata dan juga tekstil. Tekstil itu seperti pakaian-pakaian ya, pakaian-pakaian dan lain sebagainya. Hasil alamnya itu padi, sayur-sayuran, tembakau, emas, karet, batu bara, fosfat, emas, dan lain-lainnya. Ya, terakhir ada negara Laos atau dalam bahasa resminya adalah Laos. Ya, perekonomiannya kurang lebih juga sama seperti Kamboja. Mereka tidak punya perindustrian, tapi mereka punya bentang alam yang sangat indah ya, cukup tidak kalah indahnya dengan Indonesia. Ya, mereka memanfaatkan sektor pertanian dan juga perkebunan. Alamnya adalah berupa padi, tembakau, kopi, timah dan juga kayu mentah. Oke, kita masuk ya ke pertanyaan selanjutnya. Ya, nanti pertanyaannya disimpan ya. Kita akan melakukan sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab kita akan mengadakan sesi tanya jawab di akhir penjelasan Bapak. Kita akan masuk ke batas-batas wilayah ASEAN ya. Utara, ya kita akan masuk ke balik lagi ya. Kita akan membuka peta. Ini ada peta negara ASEAN ya. Sebelah utara, seperti yang Bapak bilang, sebelah utara kita itu berbatasan sebelah utara berbatasan sebelah utara ASEAN berbatasan dengan China ya. Ada juga di sebelah utara kita juga kalau bagiannya dari Indonesia kita berbatasan dengan Samudra Pasifik. Ya, di sebelah selatan kita berbatasan dengan Australia ya atau Laut Timur. Tapi juga bisa kalau kita berhitungnya dari Pulau Jawa kita berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur itu berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah barat juga kita bisa mengatakan kalau ASEAN berbatasan dengan eh, Samudra Hindia. Ya, kita udah belajar peta juga ya bagaimana kita membaca mata arah mata angin. Timur itu selalu di sebelah kanan, selatan selalu di sebelah bawah, sementara barat selalu sebelah kiri, utara selalu di sebelah atas. Jangan lupakan 4 prinsip ya dalam membaca peta. Ya, lanjut kita akan membahas di pertanyaan terakhir yaitu penyebaran COVID-19 di ASEAN. Penyebabnya adalah karena wilayah ASEAN padat penduduk dan beberapa orang tidak percaya adanya COVID-19. Jadi banyak orang tidak mau menggunakan masker dan juga divaksin. Ya, penyebabnya dari penyebaran COVID-19 ini karena memang ASEAN ini adalah negara berpariwisata ya. Jadi negara semua penduduk yang ada di dunia ini datang ke berbagai negara ASEAN untuk bersekedar berpariwisata atau melakukan perjalanan bisnis, melakukan pendidikan dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan eh, penyebaran salah satu alasan kenapa penyebaran COVID di ASEAN itu begitu cepat karena banyaknya wisman wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia, ke ASEAN ya, khususnya ke Indonesia. Ya, tetapi tingkat pendidikan kita, tingkat pendidikan negara-negara yang ada di ASEAN itu masih sangat tergolong rendah ya, di beberapa negara itu masih tergolong rendah hingga masih mudah termakan hoax mengatakan vaksin itu adalah COVID itu tidak nyata, itu hanya dibuat-buat ya, itu hanya teori konspirasi dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya COVID itu adalah nyata. Ya, itu kembali lagi ke tingkat pendidikan. Itulah mengapa Bapak menekankan kepada kalian pentingnya pendidikan juga soft skill. Dampaknya adalah banyak orang terpapar COVID-19 dan angka kematiannya akibat COVID-19 terus meningkat ya. Karena itu tadi tidak terkendali, tidak siapnya pemerintah di negara-negara ASEAN dalam menanggulangi COVID ya, tidak siapnya uh, masyarakat yang ada di ASEAN, pemerintah-pemerintah dalam menghadapi COVID. Padahal sebenarnya COVID sudah terjadi sejak 2019. Tetapi di 2020 baru membludak memasuki negara ASEAN dan seperti ya juga pemerintah di berbagai negara ASEAN itu hanya menganggap itu tidak akan sampai ke ASEAN. Padahal bisa saja namanya virus itu kan menyebar cepat bisa sampai ke negara ASEAN. Ya, itulah tadi 4 pertanyaan yang menjadi pokok pemikiran kita dalam membahas ASEAN ya. Pikiran kita yang akan membahas ya.
Jadi kesimpulan dari pertemuan kita hari ini adalah bagian besar masyarakat ASEAN itu masih hidup di dalam bidang pertanian seluruhnya, bahkan kecuali Singapura ya, karena memang Singapura lahannya itu hanya kecil ya, hanya berupa negara kecil, negara pulau kecil, sehingga tidak mempunyai pertanian. Tapi seluruh kecuali ASEAN itu hidup di bidang pertanian juga, walaupun di beberapa negara sudah mulai meningkatkan industrialisasi dan juga pertambangan. Ya, negara termaju atau negara paling maju di ASEAN adalah Singapura. Ya, di ASEAN terjadi penyebaran karena memang ASEAN ini adalah negara terbuka. Di COVID-nya tidak terkendali. Semua negara yang ada di semua penduduk yang ada di dunia bebas keluar masuk dari ASEAN, menuju dan juga keluar dari ASEAN. Ya, teman kita kali ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa menerapkan 4M strategi ini. Jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menghindari kerumunan. Memberkati, sampai jumpa semuanya. Dadah, shalom.